Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 untuk seluruh kelas KKI A, B, C, dan D. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan MK Bimbingan Konseling Keluarga Islam. Saya mohon maaf karena hari Rabu kemarin saya tidak bisa hadir karena ada kendala, ada kegiatan lain, dan baru selesai tadi malam. Rencananya baru akan saya upload videonya pada malam tadi malam. Tapi karena kondisi sedang tidak nyaman, karena kecapean, istirahat, jadi terpaksa baru saya upload dan saya rekam di hari ini, hari Kamis, tanggal 28. Ini sekaligus kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa kesederhanaan dalam kehidupan itu mutlak harus ada dalam jiwa kita selaku umat Rasulullah. Ya karena apa? Contohnya Rasulullah. Maka kita contoh, kita suri tauladani apa karakter dan sifat dari Rasulullah. Dan karakter sifat yang paling mengena, yang paling kita rasakan dalam pribadi Rasul adalah kesederhanaannya dan ketawaduan beliau. Semoga itu bisa menginspirasi kita dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW hari ini. Oke, baik. Saya lanjutkan dan saya informasikan bahwa mengingat waktu yang terbatas karena kita sudah harus berkejaran dengan waktu UTS yang menurut informasi yang saya terima the last time ya, saya dengar kabar bahwa UTS itu akan dilaksanakan pada tanggal 16. Jadi saya terpaksa harus melakukan penyesuaian. Dan penyesuaiannya itu salah satunya pada hari ini, yaitu apa? Bahwa materi untuk MK Bimbingan Konseling Keluarga Islam ini akan saya padatkan. Jadi hari ini harusnya aslinya ya itu satu tema, satu materi yaitu materi pertemuan ketiga yaitu kompetensi dan peranan konselor. Tapi karena ada pemadatan saya rapel, maka hari ini saya langsung dua materi sekaligus. Yang pertama kompetensi dan peranan konselor. Lalu yang kedua adalah pendekatan dan strategi konseling belajar. Itu ya. Jadi mohon dimaklumi. Ini pun saya lakukan demi penyesuaian terhadap jadwal kalender akademik. Oke, baik. Yang pertama saya akan sampaikan materi tentang kompetensi dan peranan konselor. Kita lihat PowerPoint-nya. Ini dia. Ya, sudah muncul ya. Ini dia peranan dan kompetensi konselor. Saya ambil dalam buku ini, buku karangannya Sofyan Willis, Profesor Sofyan Willis, Konseling Keluarga, materi ini. Yang agak berbeda bahwa istilahnya bukan kompetensi,
tetapi skill dan teknik konseling. Tapi sebenarnya sama, bahwa teknik konseling pada dasarnya adalah sebuah keharusan cara konselor dalam menangani konseling keluarga. Cara konselor menangani konseling keluarga. Nah, tentu saja beberapa teknik yang digunakan dalam konseling itu sebenarnya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh para konselor keluarga. Ya mau tidak mau, itu bicara kompetensi. Jadi kalau kita bicara kompetensi, bicara keahlian, bicara karakteristik, maka mau tidak mau kita akan bicarakan kira-kira apa saja teknik yang harus dikuasai oleh seorang konselor dalam menangani konseling keluarga. Nah, itulah kompetensi. Dan yang kedua, pembahasannya adalah skill individual. Jadi kompetensi tidak sekedar mengenai teknik, tapi juga kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Skill apa yang harus ada pada diri seorang konselor sebagai sebuah kemampuan individual dia. Maka nanti kita akan bahas skill individual apa saja yang harus dikuasai oleh seorang konselor dalam menangani persoalan problem keluarga. Oke, yang pertama kompetensi atau teknik konseling dengan pendekatan sistem. Apakah itu? Jadi maksudnya adalah ketika seorang konselor berhadapan dengan masalah-masalah dalam keluarga, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seorang konselor ketika menangani masalah keluarga? Maka inilah yang menjadi dasar, menjadi acuan ketika melihat konselor peranannya dan kemampuannya bagaimana. Maka dari itu, menurut Perez yang dikutip oleh Sofyan Willis menyatakan bahwa setidaknya ada 10 teknik konseling keluarga yang harus dimiliki oleh seorang konselor ketika dia terjun sebagai konselor. Ada 10 ya, ada 10 teknik. Kira-kira apa 10 teknik saja? 10 teknik itu, oke, kita lihat. Yang pertama, sculpting atau keahlian atau kemampuan mematung. Apa sculpting itu? Yaitu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga untuk menyatakan kepada anggota lain tentang persepsinya atas berbagai masalah hubungan di antara anggota-anggota keluarga. Lalu klien diberi izin untuk menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa rasa cemas. Teknik ini digunakan konselor untuk mengungkapkan konflik keluarga secara verbal. Jadi artinya apa? Seorang konselor harus punya kemampuan atau keahlian mematung. Artinya apa? Dia diam, dia statis, dia tidak melakukan aktivitas apapun. Tapi pada dasarnya dia sedang mengupayakan sebuah cara supaya ketika dia mematung, orang lain bicara. Maka kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang konselor. Konselor artinya jangan banyak ngomong. Dia harus mematung. Dia harus stay on focus, tetap fokus dalam posisi dia. Dan dia mendengarkan. Dan disitulah sebenarnya pada saat dia mematung, dia mengizinkan anggota keluarga untuk ngomong apa-apa saja tentang semua masalah yang terjadi dalam masalah rumah tangga ini. Dan itu digunakan oleh konselor untuk sebenarnya ada nggak sih masalah dalam keluarga ini. Jadi sekarang dia ngomong, nih masalah kamu, ini masalah kalian, yuk selesaikan, yuk tuntaskan. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Pertama, sculpting atau mematung. Yang kedua adalah role playing, bermain peran. Yaitu suatu teknik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Peran tersebut adalah peran orang lain di keluarga itu. Tujuannya agar pelaku peran terbebas dari perasaan penghukuman, tertekan, dan lain-lain. Jadi pada saat dia membuka ruang diskusi dengan anggota keluarga, dia seorang konselor harus punya kemampuan dalam bermain peran. Peran sebagai apa? Misalnya dia berperan sebagai tokoh yang
atau orang atau anggota yang menjadi sumber masalah. Tapi dia juga di sisi lain juga bisa berperan sebagai orang yang memberikan solusi. Maka dari itu, kemampuan seorang konselor harus mampu menunjukkan banyak peran. Peran yang negatif, yang positif, antagonis maupun protagonis. Dia harus punya kemampuan itu. Ya mau tidak mau ya harus punya acting, punya kemampuan berakting. Ya iya. Konselor itu harus multifungsi dan multi peran. Pertama sculpting tadi, mematung, dia harus mendengarkan, dan yang kedua dia harus punya role playing, bermain peran di semua peran. Nah termasuk juga peran itu dia bermain peran artinya apa? Bukan dia yang sebagai pelakunya, tapi dia bisa mendirect, mendrive kemampuan, mendrive peran ini kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang yang dituduh, misalnya contoh aja, orang yang dituduh sebagai sumber masalah, dia bisa mengungkapkan seluruh isi hatinya, dia bisa mengungkapkan seluruh apa yang dia rasakan tanpa rasa takut, tanpa ada rasa terhakimi dan lain sebagainya. Jadi dia bisa bebas untuk mengungkapkan apa saja. Itu yang kedua, role playing. Lalu yang ketiga, silent. Sama kayak tadi sculpting itu, mematung. Jadi seorang konselor harus punya keahlian dalam melakukan gaya diam. Gaya diam itu maksudnya apa? Ya maksudnya eh, apa misalnya eh, ketika misalnya konseli atau orang anggota keluarga yang menjadi sumber masalah itu datang, dia harus bisa satu diam, kedua dia bisa membuka tabir dari sikap anggota keluarga yang dituduh melakukan menjadi sumber masalah. Misalnya konselornya datang, kemudian ada argumentasi bahwa sebenarnya sumber masalahnya si A misalnya, si anak A. Si konselor menghadapi si A. Pertanyaannya adalah bisa nggak kira-kira konselor menggali seluruh sumber masalah yang dihadapi oleh si A. Kenapa kok bisa jadi masalahnya ke A? Maka kemampuan diam itu harus dikuasai oleh seorang konselor supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan data yang seakurat mungkin. Dan yang kedua, dia bisa membuka tabir dari isi hati seorang anggota keluarga ini. Nah, salah satunya juga apa? Salah satu kemampuan itu adalah dengan diam. Tapi diamnya bukan berarti dia pasif. Di balik diamnya konselor, di balik diamnya konseli, itu ada usaha, ada cara yang disisipkan oleh konselor untuk bisa membuka apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan dia sebagai anggota keluarga. Nah, silent ini juga bisa digunakan, kemampuan diam ini bisa digunakan untuk menghadapi anggota keluarga yang cerewet, yang banyak ngomong, yang ngecoprat, gitu, yang banyak cerewetnya, banyak ngomongnya, dan lain sebagainya. Jadi silent harus diam. Ya dia dengarkan konselor, tapi dia coba mendrive, mengarahkan si anggota keluarga yang cerewet ini. Saya pun dulu ketika sebagai hipnoterapis juga melakukan hal yang sama. Ketika datang klien, dia punya masalah, dia ceritakan semuanya, ya saya diam aja. Saya lihat arahnya kemana dia. Jadi ketika proses prainduksi, ya saya omongkan, saya dengarkan omongan dia. Dan pada saat tertentu, pada titik tertentu nanti baru saya arahkan. Oh gitu ya Bu ya. Oke baik kalau begitu gimana gini-gini. Nah, baru saya arahkan. Setelah dia berbusa-busa ngomong, baru dipungkasi dan saya akhiri dengan oke baik Bu. Kalau begitu saya akan coba membantu Ibu. Jadi kemampuan silent itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor ketika dia menangani masalah-masalah konseling dalam rumah tangga, dalam keluarga. Yang keempat adalah confrontation atau konfrontasi, yaitu suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Jadi, misalnya bapaknya ngaku, anak saya ini kok nggak pernah beres kalau disuruh sekolah. Kerjaannya
ngelayap terus kemana-mana pergi, nggak jelas kemana-mana. Kemudian si anaknya memata, nggak bisa Pak, saya ngelayap ini karena protes kepada kondisi Bapak. Adu argumentasi antara Bapak dan anak misalnya. Nah, konselor harus punya kebijakan yang sangat wisely, sangat bijak, punya cara untuk bijak, cara sangat bijak untuk menengahi. Nah, salah satunya adalah kemampuan confrontation. Kira-kira bagaimana? Benar nggak ini Bapak ngomong gini? Benar nggak anak ngomong gini? Coba di ajak bicara dua-duanya. Nah, tujuan dari konfrontasi ini adalah agar anggota keluarga semuanya, semua anggota keluarga bisa mengungkapkan secara jujur dan menyadari perasaan masing-masing. Jadi supaya bapak yang tadi komplain, anaknya komplain, tahu, oh bapak punya isi hati loh. Ya. Oh Pak, anak bapak punya isi hati loh Pak. Ayo kita dengarkan satu-satu. Coba kita hadapi, kita terima, kita biarkan, kita hargai masing-masing pendapat ini. Jadi gitu, fungsi dan keahlian yang dimiliki oleh seorang konselor yaitu confrontation. Jadi artinya mengkonfrontasi ini bukan berarti menjadi provokator, bukan. Tapi justru membuat suasana semakin adem, semakin tenang. Karena apa? Karena kedua belah pihak diberi ruang yang cukup untuk mengekspresikan pendapat dan isi hatinya. Sebab justru kalau kita membiarkan isi hati itu tidak keluar, justru menjadi masalah. Maka dari itu, kemampuan konfrontasi itu sangat mutlak diperlukan supaya tujuan akhirnya apa? Supaya kedua belah pihak itu bisa jujur, omong apa adanya, dan pada akhirnya keduanya bisa saling memahami perasaan masing-masing. Jadi bukan provokator ya, tapi confrontation. Yang kelima adalah teaching via questioning. Jadi teknik yang dimiliki oleh seorang konselor di mana ia mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya. Jadi tidak selamanya seorang konselor itu mengarahkan, tapi paling tidak dia punya kemampuan bertanya tapi sebenarnya mengajarkan. Misalnya gimana? Nah, bagaimana kalau sekolahmu gagal? Nah, jadi dia konselor itu menunjukkan. Misalnya anak bilang gini, begini Pak, saya itu sebagai anak kok kadang merasa sebel, capek ketika berhadapan dengan perintah-perintah orang tua. Orang tua selalu ngomong, Pak, orang tua selalu ngomong, nah, kamu kalau udah sekolah hidupmu hancur. Nah, kamu kalau udah sekolah kamu udah dapat uang jajan. Nah, kalau kamu udah sekolah kamu akan jadi sumber kebencian orang lain. Dan banyak orang tidak suka kepada kamu. Saya capek Pak dengar omongan kayak gitu Pak, kata anaknya. Saya pingin hidup saya bebas, saya pingin hidup saya tenang, saya pingin hidup saya itu nyaman karena saya menjalani semua itu dengan happy, dengan bahagia. Itu anak ngomong gitu. Kemampuan konselor adalah teaching via questioning. Lalu si konselor merespon, oh gitu ya, oke tidak apa-apa, silakan. Yang penting sekarang kamu nyaman. Nah pertanyaannya sekarang, gimana kalau sekolah kamu gagal? Kalau kamu sekarang tidak berhasil dengan studi kamu, kira-kira gantinya apa? Apakah kamu mau luntang-lantung? Misalnya begitu kamu udah lulus sekolah, terus kamu memutuskan, enggak, saya mau kerja aja. Nah, silakan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak bekerja itu menjadi sumber kebahagiaan kamu? Gimana kalau ternyata sekolahmu gagal? Coba pikirkan. Dia memikirkan itu. Kalau dia merasa mandiri dan dia punya kemampuan untuk bekerja tanpa harus belajar, ya silakan. Tapi kan ada resikonya. Nah, resiko itu kadang yang tidak dikira oleh orang yang sedang berpikir hari ini. Biarkan dia berpikir supaya dia tahu, oh sumber kebahagiaan saya sebenarnya adalah salah satunya dengan belajar, salah satunya dengan sekolah, salah satunya dengan menempuh studi. Biarkan dia mikir. Jadi itu ya, seorang konselor mengajari tapi tidak secara langsung, tidak secara direct, tapi melalui satu pertanyaan, melalui dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Itu keahlian
teknik yang harus dimiliki oleh seorang konselor ketika menangani konseling keluarga. Yang keenam adalah listening, mendengarkan. Ini sudah pasti. Jadi selain sculpting, mematung, selain silent, dia juga harus listening, mendengarkan. Mendengarkan dengan seksama. Dan ingat, ketika seorang konselor mendengarkan, jangan asal mendengarkan, tapi ada tekniknya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan langsung tatap mukanya, tatap wajahnya, perhatikan gerak bahasa tubuhnya, perhatikan intonasi yang dia sampaikan. Itu sangat penting. Kenapa? Menunjukkan empati seorang konselor kepada konseling. Itu teknik harus dimiliki oleh seorang konselor. Listening. Dan usahakan ketika konseling sedang bicara, konselor akan berusaha untuk menahan tidak bertanya dulu. Biarkan dia ekspresikan semua isi hatinya. Dia sampaikan seluruh keluh kesahnya. Nah, nanti pada saat tertentu ketika dia sudah mulai turun, ya ketika dia sudah mulai meredakan masalahnya, baru kita sela dengan oh gitu ya. Ya ya baik baik. Ya. Itu kemampuan yang keenam. Kemudian kemampuan yang ketujuh, recapitulation. Recapitulating, yaitu mengikhtisarkan, membuat rangkuman. Jadi ketika misalnya konselingnya bicara bla 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 bla, ya sesekali seorang konselor buat kesimpulan. Oh gitu ya. Jadi ibu menurut kamu adalah orang yang judes. Ibu kadang merasa kamu seperti anak yang tidak bisa diatur. Oh gitu ya. Jadi kalimat-kalimat gini bisa menyimpulkan supaya apa? Ya agar pembicaraan difokus, terarah. So kalau tidak ada fokusnya, tidak ada arahnya, ya bisa jadi kemana-mana. Makanya dialihkan, dikembalikan, ditarik kembali ke rule-nya supaya apa? Supaya fokusnya terarah, fokusnya sesuai dengan target awal. Itu kemampuan ketujuh. Yang kedelapan, summary, menyimpulkan. Disimpulkan. Oh, jadi ibu menurut menurut ibu sekarang ibu stres ya. Oh, jadi ibu mengakui bahwa hari ini ibu sudah angkat tangan yang menghadapi kondisi anak seperti itu ya. Oh, gitu ya. Oke, baik, baik. Jadi eh, summary menyimpulkan. Jadi kalimat-kalimat ini dibutuhkan untuk menguatkan. Jadi oh sudah satu progres, sudah satu tahapan sudah dilalui. Oke. Konselingnya sudah dilalui. Nah, kita akan lanjut ke hal yang lain. Nah, untuk membuat jembatan antara satu tahapan dengan tahapan yang lain, maka diperlukan kemampuan konselor dalam melakukan penyimpulan atau summary. Disinilah kalimat itu penting. Kalimat kesimpulan itu penting. Supaya apa? Supaya ada progresnya. Oh, sudah selesai ke sana. Kita lanjut ke situ. Jadi itu kemampuan yang kedelapan. Yang kesembilan, clarification, menjernihkan. Jelas ya. Maksudnya kalau misalnya omongan konselingnya itu agak beribet, maksudnya gimana Bu? Mau diulangi Pak. Jadi gimana? Oke. Jadi diarahkan ketika ada yang tidak jelas, ditarik kembali supaya dijelaskan dulu. Minta penjelasannya. Atau misalnya klarifikasinya apa? Ketika misalnya si A misalnya bermasalah dengan si B, misalnya A ini anak satu. Kemudian anak A ini bermasalah dengan si B, biasanya apa? Anak kedua atau adiknya. Maka biasanya ketika misalnya ada sesi konseling, A dan B tidak kumpul. Maka si A bilang, saya itu jengkel banget sama dia. Saya sama B itu jengkel banget. Ya udah, terus kata konselor, ya sudah coba sampaikan aja kejengkelan kamu kepada si B supaya si B itu tahu bahwa kamu jengkel. Coba sampaikan saja. Jadi itu bentuk klarifikasi dengan cara yang lain. Atau yang lebih umum tadi ya itu. Maksudnya gimana? Kalimat begini maksudnya ibu gimana nih? Mohon penjelasannya Bu, karena ini sangat tidak jelas. Mohon penjelasannya karena kalau tidak begitu
masalahnya jadi tidak selesai karena ini aja udah jelas. Bisa seperti itu. Yang ke-10 yang terakhir adalah reflection atau refleksi, yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajah. Ya, itu refleksi. Jadi refleksi itu adalah sebuah gambaran. Ketika gambaran itu kelihatan samar, maka kemudian ditampilkan ulang supaya gambaran tadi bisa kelihatan lebih jelas, direfleksikan atau ditampilkan ulang, refleksi, dipancarkan ulang. Jadi itu penting, kemampuan merefleksikan. Contohnya misalnya ketika si konselor bicara curhat tentang, misalnya konselor ini seorang ibu, dia bilang ke konselornya, Pak, saya tuh ketika ngadepin anak kayak begini, saya stres bukan main. Kenapa? Anak ini kok nggak bisa diatur. Anak ini kok bantah terus misalnya. Serba salah saya. Bingung ngadepin anak kayak gini. Gimana ini? Refleksi dari konselor gimana? Oh iya, jadi ibu jengkel banget ya dengan anak ibu yang kayak satu ini. Oh gitu ya. Nah, itu kemampuan refleksi. Ini penting sebagai sama seperti tadi apa namanya? Menjernihkan juga, membuat penegasan, membuat eh, penguatan atas apa yang dia sampaikan. Direfleksikan ulang. Oh gitu ya. Jadi ibu sudah angkat tangan ya. Ibu pusing yang ngadepin anak ibu yang seperti ini ya. Nah, itu ya. Dan itu harus dimiliki oleh seorang konselor, kemampuan refleksi. Nah, itu 10 teknik konseling yang digunakan yang harus dimiliki oleh seorang konselor menurut Perez. 10 teknik konseling. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, seorang konselor juga kadang menyadari bahwa pelaksanaan konseling melalui pendekatan sistem keluarga itu tidak mungkin dilakukan. Misalnya agak susah, maka mau tidak mau solusi lainnya adalah seorang konselor perlu melakukan upaya-upaya individual. Artinya apa? Sudah datangkan satu atau datangkan semua anggota keluarga tapi dalam waktu yang terpisah. Maka mau tidak mau konselingnya bersifat individual. Maka dari itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang konselor melakukan upaya-upaya konseling secara individual. Kalau tadi kan konseling secara bersama-sama, konseling keluarga. Ada 10 teknik tadi. Tapi misalnya ketika konseling keluarga agak repot dilakukan, diterapkan, maka mau tidak mau harus dilakukan upaya-upaya yang lain. Misalnya upaya individual, mendatangkan masing-masing anggota keluarga tadi. Maka mau tidak mau, ada hal yang harus diperhatikan ketika seorang konselor melakukan pendekatan individual. Ada 3. Pertama, teknik yang berhubungan dengan pemahaman diri. Kemudian yang kedua, keterampilan untuk menyenangkan dan menangani krisis. Dan yang ketiga, keterampilan konselor untuk mengarahkan tindakan positif dan perubahan perilaku klien. Ada 3 yang harus diperhatikan. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu. Teknik yang berhubungan dengan pemahaman diri. Nah, ini dia. Ada sekitar 1-7 kemampuan yang harus dimiliki seorang konselor ketika melakukan upaya-upaya individual. Pertama adalah listening skill atau keterampilan mendengarkan. Listening skill ini terdiri ada 4 keterampilan. Pertama attending, paraphrasing, clarifying, dan perception checking. Ini harus dimiliki oleh seorang konselor. 1. Attending. Ini kemampuan mendengarkan. Yaitu pernyataan dalam bentuk verbal dan non-verbal ketika klien memasuki ruang konseling. Jadi apa? Seorang konselor harus bisa meyakinkan dan memastikan bahwa konseli atau orang yang masuk ke dalam ruang konseling
itu harus mendapatkan persetujuan verbal. Ya, saya mau. Atau tidak harus verbal, non verbal. Misalnya dia menampakkan bahasa tubuh yang oke, yang mau. Itu harus didapatkan oleh seorang konselor dari konselingnya. Dan itu adalah kemampuan mendengarkan yang harus dimiliki, salah satunya dengan kemampuan attending. Yang kedua adalah paraphrasing, yaitu respon konselor terhadap pesan pertama dalam pernyataan klien. Artinya apa? Konselor harus punya keahlian ketika dia tahu masalahnya itu apa yang dialami oleh seorang konselor. Misalnya responnya baik, nah, gimana cara dia menampilkan respon itu kepada konselingnya? Nah, itulah kemampuan paraphrasing. Jadi menampilkan respon konselor bahwa dia apa namanya, bahwa dia tuh mengerti permasalahan yang dialami oleh konselingnya. Itu harus ada kemampuan listeningnya. Yang ketiga adalah clarifying, itu pengungkapan diri dan memfokuskan diskusi. Jadi apa? Konseling intensif mendengarkan. Dia menunjukkan kepada konseling bahwa konselornya tuh perhatian banget loh. Seksama sekali mendengarkan cerita dari konseling. Ada clarifying. Dan yang keempat, perception checking. Yaitu menentukan ketepatan pendengaran konselor. Jadi ketika konselingnya bilang, saya itu bla 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 bla, maaf, maaf Pak, apa tadi kira-kira, maaf, saya kurang jelas. Nah, itu kemampuan perception checking. Jadi menentukan ketepatan pendengaran konselor. Mohon maaf Pak, kalimatnya gimana tadi? Nah, kalimat itu yang digunakan. Kemampuan mendengarkan. Yang kedua adalah leading skill, keterampilan memimpin. Ada 4 juga ini. Pertama indirect leading, kedua direct leading, ketiga focusing, dan yang keempat questioning. Indirect leading itu digunakan dalam awal pembicaraan di mana konselor secara tidak langsung memimpin klien. Jadi apa indirect? Ya, misalnya kalimatnya gini. Oke, baik Bapak. Bapak, sekarang kita ada konseling individual. Ini saya minta Bapak secara jujur, ini kan tidak ada orangnya Pak ya, silakan Bapak secara jujur sampaikan saja kepada saya, kira-kira apa sih sebenarnya yang Bapak alami ketika menghadapi keluarga yang seperti itu Pak. Mohon Bapak ceritakan dengan baik, dengan jelas, dan tidak perlu malu-malu Pak, sampaikan saja. Jadi kalimat indirectnya seperti itu, indirect leading. Jadi kita yang memimpin, konselornya memimpin, dan kita bantu konseling kita untuk memulai pembicaraan dengan apa yang kita mau. Lalu yang kedua, direct leading, yaitu memberanikan klien dan memperluas diskusi. Artinya misalnya gini, kalau tadi kasusnya dari yang tadi, oke Pak, Bapak, saya dengarkan Bapak sudah menyampaikan tadi masalahnya apa, sumber masalah dalam rumah tangga Bapak itu apa. Dan sekarang gini, kira-kira Pak, Bapak sampaikan saja kepada saya, kira-kira Pak, akibat dari masalah ini apa yang terjadi Pak? Mohon diceritakan. Tadi Bapak belum menyampaikan secara jelas. Nah, tolong sampaikan saja sekarang, Pak. Kira-kira akibatnya apa kalau keluarga Pak seperti ini? Dampaknya ke depannya bagaimana, Pak? Nah, jadi direct itu direct leading itu adalah satu kata-kata yang seharusnya, yang semestinya diminta oleh seorang konselor kepada konseling untuk membuka lebih luas lagi masalahnya apa sebenarnya. Jadi didorong klien itu untuk bicara lebih luas lagi. Itu direct leading. Yang ketiga, focusing, yaitu memfokuskan pembicaraan, mengawasi keraguan-keraguan, memfokuskan pembicaraan yang menyebar atau bertele-tele atau sama-sama. Jadi ini seperti kemampuan seorang konselor dalam mengarahkan. Kalau misalnya dianggapnya ucapan atau penyampaian konseling itu melebar di luar konteks yang menjadi konseling, maka konselor harus berani membuat focusing atau apa? Ya kembalikan. Oke Pak, bentar Pak. Mungkin yang lebih tepat Pak, Bapak bisa sampaikan aja pada sisi yang ini saja Pak, bukan yang itu Pak. Mungkin nanti lain waktu bisa kita bicarakan. Mungkin yang sekarang ini, yang ini dulu deh ya. Jadi kalimatnya seperti itu.
Yang keempat, questioning, berhubungan dengan penelitian atau penyelidikan agar klien membuka diri dengan kenyataan yang baru. Jadi, seorang konselor harus punya kemampuan membuka apa yang kelihatan masih ragu-ragu disampaikan oleh konseling. Oh gitu Pak ya, tapi kok kayaknya, misalnya ini, oh, oh gitu ya Pak ya, tapi kok kayaknya ada hal lain yang mungkin belum Bapak sampaikan. Benar nggak kira-kira itu? Coba Bapak ungkapkan saja, sampaikan saja. Jadi didorong supaya klien atau konseli itu berani menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum disampaikan sebelumnya. Ya tentu saja harus diamati. Konselor harus mengamati. Kira-kira benar nggak pernyataan-pernyataan baru, informasi-informasi baru ini bisa membantu membuka sesuatu yang belum disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada penyampaian sebelumnya. Teliti dulu. Nah, itulah leading skill yang harus dimiliki oleh seorang konselor ketika dia melakukan konseling individual, yaitu apa? Keterampilan memimpin. Lalu yang ketiga adalah reflecting skill, keterampilan merefleksikan. Jadi ya sama kayak tadi, eh, yang dilakukan secara sistem, by system. Ada reflection, merefleksikan. Nah, di sini lebih 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 rigid lagi. Apa keterampilannya itu? Ya, reflecting feeling, reflecting experience, dan reflecting content. Reflecting feeling adalah kemampuan merefleksikan perasaan klien. Jadi, misalnya kliennya sedang sedih, oh apa namanya? Oh gitu ya, Pak. Pak, Bu, misalnya. Perasaan ibu sedih, perasaan ibu marah, perasaan ibu bahagia. Gitu. Jadi ada kalimat yang membantu klien, membantu konseli untuk menunjukkan, oh hari ini saya gembira, oh Bapak hari ini sangat marah, oh Bapak hari ini sangat sedih, dan lain sebagainya. Itu reflecting feeling. Kemudian reflecting experience, keterampilan merefleksikan pengalaman klien. Jadi kita pakai bahasa yang menunjukkan kita sedang membuat refleksi atas pengalaman klien. Misalnya, oh jadi Bapak pernah begitu ya? Bapak pernah mengalami sesuatu yang seperti itu ya? Pengalamannya begini Bapak ya? Oh gitu, oke, baik, baik. Ini gitu ya, reflecting experience. Yang ketiga, reflecting content, yaitu keterampilan dalam mengulang ide-ide klien dengan bahasa yang lebih segar dan memberikan penekanan. Yang si klien bilang, saya itu mangkel Pak, saya itu marah Pak, karena waktu itu saya melihat anak saya itu kok suka bolos, suka keluar sekolah, dan dia happy kok, saya jadi jengkel itu. Dia senang kok dia itu bolos. Terus si konselor bilang, oh gitu ya, berarti Bapak kesal melihat anak Bapak tidak sekolah, tidak aktif di sekolah. Jadi tiap kalimat kata-kata bolos, tidak aktif, tidak sekolah. Oh gitu ya. Oke. Jadi seperti itu refleksi konten. Kemudian yang keempat itu summarizing skill, keterampilan menyimpulkan, yaitu keterampilan konselor dalam menarik kesimpulan-kesimpulan yang menonjol dari pernyataan klien. Jadi ya, dibuat kesimpulan. Jadi di capture ungkapan klien, kemudian dibuat kesimpulan. Kita tarik. Oh, jadi Bapak mangkel ya dengan kondisi anak Bapak ya. Itu kesimpulannya. Ini sampai di sini. Yang kelima, confronting skill, keterampilan mengkonfrontasi. Nah, ini ya, pengenalan perasaan-perasaan dalam diri konselor. Konselor sadar akan pengalaman sendiri dihubungkan dengan pengalaman klien. Yang B, mengkonfrontasikan pengalaman, perasaan, dan pemikiran klien yang bertentangan. C, pendapat-pendapat yang mereaksi ekspresi klien. Konselor mengkonfrontasikan antara pernyataan dengan ekspresi klien atau dengan gerak tubuh, pandangan mata. Yang D, meningkatkan konfrontasi diri. Yang E, membuka perasaan-perasaan yang tidak jelas, repeating. Yang F, memudahkan munculnya perasaan-perasaan yang tenggelam. Jadi di sini seorang konselor harus mampu mengkonfrontasikan antara pengalaman dirinya sendiri dengan pengalaman yang dialami oleh klien. Kedua, mengkonfrontasikan pengalaman, perasaan
dan pemikiran klien yang bertentangan. Misalnya, Bapak sedih ya ketika melihat anak Bapak malas sekolah. Tapi Bapak juga senang kan melihat anak Bapak yang lain berhasil dengan sekolahnya kan? Nah, dikonfrontasikan itu. Kira-kira gimana ini? Antara Bapak sedih melihat anak yang pertama bolos dengan anak Bapak yang kedua rajin sekolah, Bapak bahagia. Gimana itu, Pak? Atau misalnya konfrontasi antara ekspresi klien dan bahasa tubuhnya klien di saat yang berbeda. Oh gitu ya Pak. Misalnya gini. Oh gitu ya Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak juga bantu dengan ekspresi bahasa tubuh, pandangan mata, dan lain sebagainya. Dan yang lain-lainnya. Jadi kemampuan seorang konselor harus sangat kuat dalam mengkonfrontasikan. Baik konfrontasi atas diri klien dengan diri seorang konselor, pengalaman konselor, ataupun antar perasaan yang dialami oleh klien yang bertentangan. Atau dikonfrontasikan antara gerak tubuh, pandangan mata, dan ekspresi klien. Dan yang lain lagi. Repeating dan associating. Yang keenam adalah interpreting skill, keterampilan menafsirkan. Yaitu pernyataan penafsiran memudahkan munculnya kesadaran klien. Jadi artinya harus ada kalimat-kalimat penegasan dalam bentuk penafsiran yang dimunculkan oleh konselor ketika proses konseling. Misalnya pertanyaan, misalnya gini, contoh, konselingnya atau kliennya bilang, saya tuh kok mangkel ya Pak ya, ketika melihat anak saya itu nggak sekolah. Oke Pak, gini Pak, mangkel menurut Bapak itu apa? Mangkel itu apakah Bapak melihat dulu peristiwanya, atau Bapak ungkapkan saja perasaannya tanpa melihat masalahnya? Jadi kan nanti memunculkan pemikiran baru dalam pikiran kalian. Oh iya ya, mangkal itu berarti apakah harus ekspresi dulu atau mencari tahu dulu masalahnya apa? Jadi kemampuan interpretingnya atau kemampuan menafsirkannya klien itu harus menafsirkannya konselor itu harus dimiliki dengan cara apa? Pertanyaan penafsiran atau fantasi dan metafor, yaitu mengandaikan, menyimpulkan dan membuat menyimpulkan ide-ide dan perasaan klien. Yang ketujuh, informing skill, keterampilan menginformasikan. Jadi konselor harus bisa membuat kemampuan menginformasikan ini dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya informing langsung atau advising, menasihati langsung atau menginformasikan. Kalau misalnya konselor punya ilmunya, punya pengetahuannya di bidang itu, ya sampaikan, informing, sampaikan langsung. Atau disampaikan dalam bentuk nasihat. Oke, begini Pak, seharusnya Bapak begini Pak, mestinya Bapak begini Pak. Karena menurut yang saya ketahui bahwa kayak begitu tuh harusnya begini. Sampaikan saja, nasihat saja jelas. Karena itu bagian dari kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling individual. Nah, itulah tadi yang pertama, teknik-teknik yang berhubungan dengan pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman diri dari seorang konselor. Atau pemahaman diri atas masalah klien. Yang kedua adalah, ini dia, keterampilan untuk menyenangkan dan menangani krisis. Yang harus dimiliki oleh seorang konselor ketika dia menangani klien secara pribadi, dalam menangani krisis klien secara pribadi adalah satu, contacting skill. Keterampilan mengadakan kontak. Ya maksudnya kontak apa? Kontak mata, kontak fisik, kemudian kontak lain, misalnya kontak memegang bahu klien, supaya apa? Dia merasa safe dan aman di situ. Tapi tolong diingat ketika contacting skill ini, perhatikan juga aspek kultur, usia,
emosional klien. Misalnya kultur. Di kultur daerah ini orang kalau ngomong kalau pegang bahu bagus tidak. Gitu. Orang kalau di daerah sini kalau menepuk pipi pantas tidak. Usianya misalnya konselornya lebih tua, konselingnya lebih muda, ditepuk bahunya konseling pantas tidak. Ditepuk bahunya, sorry. Ini bahunya, pantas tidak. Atau dari segi jenis kelamin, pantas tidak kalau konselornya laki-laki, konselingnya perempuan, dipegang bahunya, pantas tidak. Ya itu harus disurvei dulu, harus diperhatikan dulu. Karena kalau tidak diperhatikan terlebih dahulu, maka justru nanti akan bertentangan dengan aspek-aspek lainnya. Tapi kalau memang sudah ada masalah, ya sudah langsung saja lakukan kontak mata, kontak fisik dan lain sebagainya. Yang kedua, reassuring skill, keterampilan menenteramkan hati klien. Jadi apa? Ya harus punya kemampuan menenangkan, menenteramkan hati klien. Dengan cara apa ya? Dikasih reward misalnya. Misalnya rewardnya apa ya? Reward itu bisa berbentuk yang macam-macam, bisa hadiah atau dalam bentuk support dan jempol misalnya. Aplaus dan jempol misalnya. Ya, silakan. Harus ada reassuring skill. Kalau misalnya kliennya bisa menyelesaikan konflik, bisa mengurangi stres, kira-kira apa balasannya? Nah, balasannya harus disampaikan oleh seorang konselor. Dia harus punya kemampuan untuk menenteramkan hati klien. Yang ketiga, relaxing skill, keterampilan untuk memberi relax, memberi santai. Misalnya, kalau saya di hipnoterapi, biasanya saya minta kliennya untuk, ya Pak, Bapak silakan istirahat dulu ya. Caranya gimana Pak? Sekarang Bapak senderan dulu di kursi, tarik nafas dalam-dalam, santai, rileks. Kalau perlu pejamkan mata Pak, tarik nafas dalam-dalam, rasakan tubuh Pak nyaman, santai, dan rileks. Nah, kalau saya di hipnoterapi seperti itu. Ya silakan, itu bagus. Kenapa? Dengan rileks itu bisa berguna untuk menurunkan ketegangan dengan cara mengendorkan otot-otot syaraf. Jadi tenang ya. Orang kalau sudah rileks bisa tenang dan bisa berpikir tenang. Dan berpikir apa? Berpikir rasional. Yang keempat, krisis intervening skill, yaitu teknik untuk mengurangi atau meningkatkan skill dengan cara mengubah lingkungan klien. Yang berikutnya adalah developing action alternative, yaitu teknik untuk mengembangkan alternatif dalam mengatasi krisis. Ya, Pak, mengembangkan alternatif misalnya kalau misalnya solusi yang pertama nggak bisa, maka perlu dipikirkan solusi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika melakukan upaya alternatif, mengembangkan alternatif lain, perhatikan 4 poin ini. Silakan kalian baca. Yang keenam adalah reference skill. Reference skill itu adalah ketika misalnya konselor membantu klien, membantu orang menyelesaikan masalah, dan ternyata bantuan dari konselor itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka dimungkinkan perlu seorang konselor memberikan referensi lain, memberikan solusi lain. Dengan cara apa? Referral. Referral. Referral itu apa? Jadi referral itu adalah seorang konselor mengajak kepada konselingnya untuk mencari solusi lain. Misalnya, coba kamu datangi dulu lah orang lain nih di bidang yang lain. Barangkali orang di bidang lain ini bisa membantu kamu. Contoh begini, masalah yang dihadapi klien itu adalah masalah yang berhubungan dengan keuangan. Dan keuangan ini, masalah keuangan ini berdampak kepada mental dia, kepada psikologi dia. Maka dia datang ke konselor. Ternyata setelah diamati dan dikonselingi, masalah konseling dia ini
tidak akan bisa tuntas kalau persoalan finansialnya belum diselesaikan. Maka disarankan selesaikan dulu masalah finansial. Konsultasikan masalah finansial ini kepada orang yang ahli di bidang finansial. Maka si konselor akan melakukan referral. Apa? Memberikan nasihat, tolong selesaikan dulu masalah Anda di bidang finansial. Coba datangi orang ini, konsultasikan masalah Anda dengan ahli finansial ini dan selesaikan dulu, baru masalah kamu akan selesai. Nah, itu namanya referral. Nah, perlu diperhatikan ketika melakukan upaya referral, harus diperhatikan beberapa aspek. Nih, dari A sampai I bisa dibaca sendiri. Nanti silakan dipelajari dan kayaknya bisa dipahami nih ya. Dan tidak perlu ada masalah. Nah, itulah beberapa teknik atau keterampilan yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keterampilan untuk menyenangkan dan menangani krisis. Dan yang ketiga adalah ini dia. Keterampilan untuk mengadakan tindakan positif dan perubahan perilaku klien. Maksudnya apa? Nah, bagaimana caranya seorang klien itu dimotivasi atau diberikan suntikan semangat ketika dia ingin melakukan perubahan secara positif. Ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Pertama, satu, modeling. Dua, rewarding. Dan ketiga, contracting. Modeling adalah metode belajar dengan cara mengalami dan memperhatikan pengelolaan. Artinya apa? Seorang klien diminta untuk belajar kepada orang lain. Lihat contoh-contohnya. Orang lain itu sudah sukses, maka kamu bisa mencontohi kesuksesan dia. Jadi dibuat modelnya, diberikan model contohnya. Yang kedua, rewarding skill, keterampilan memberikan reward atau ganjaran. Ya dikasih hadiah, dikasih ucapan selamat, dikasih semangat, dikasih pujian, dikasih senyuman, dikasih apa yang positif. Ya kalau ada rezeki ya kasih hadiah apa gitu ya. Yang penting seorang konselor harus memberikan rewarding, memberikan apa namanya, memberikan hadiah, insentif. Supaya apa? Supaya apa yang sudah dicapai tadi tetap bisa dipertahankan oleh dia. Kalau perlu dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga adalah contracting skill, keterampilan mengadakan persetujuan dengan klien. Artinya apa? Ya seorang klien itu ketika ditanya oleh konselor, kamu mau sukses enggak? Ya mau sukses Pak. Sepakat kamu mau sukses? Iya saya sepakat Pak. Oke, Bapak sepakat mau sukses, mau berhasil menyelesaikan masalah rumah tangga Bapak. Maka ini bisa jadi kesepakatan di antara kita ya Pak ya. Kalau Bapak bilang sukses, Bapak bisa, sanggup, maka saya tagih janji Bapak nanti kira-kira kapan bisa sukses. Nah, jadi ada kemampuan oleh konselor untuk mendapatkan persetujuan dari klien atas apa yang ingin dia capai. Ada personal agreement-nya. Nah, itulah 3 kemampuan yang harus dimiliki ketika seorang konselor mengadakan konseling secara individual. Dengan mempertimbangkan kalau misalnya konseling keluarga tidak bisa tercapai hasilnya, maka perlu adanya konseling secara individual. Dan ini 3 tahapan yang harus diperhatikan ketika, bukan tahapan. Ini 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor ketika dia melakukan penanganan konseling secara individual. Oke, baik. Selesai untuk materi kali ini. Materi yang itu apa? Materi yang kompetensi dan peranan konselor.
Untuk yang kedua adalah apa tadi? Materi tentang pendekatan dan strategi konseling. Oke, saya tampilkan dulu ya materinya. Belum dimunculkan. Oke, bentar ya. Oke, ini dia ya, saya tampilkan. Pendekatan dan strategi konseling. Oke. Eh, kita lihat di sini. Yang akan dibahas adalah aplikasi teori-teori konseling dan yang kedua beberapa pendekatan dan strategi konseling. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa kok eh, kalau bicara aplikasi atau bicara pendekatan dan strategi konseling kok berhubungan dengan aplikasi teori-teori konseling, Pak? Gini, terkadang ketika kita melakukan pendekatan dalam melakukan proses konseling, itu pendekatannya misalnya menggunakan teori pendekatan eh, apa? Gestalt misalnya. Kalau misalnya teori pendekatan Gestalt itu kita terapkan, tapi ternyata kurang maksimal, maka sebenarnya ini membuktikan bahwa kadang sering muncul kesulitan yang dialami oleh konselor ketika dia mengaplikasikan single teori atau teori yang satu teori. Kenapa? Dia mengalami kendala. Kenapa? Ada ketidaksinkronan antara praktek dan teorinya. Maka mau tidak mau seorang konselor perlu menerapkan multi teori. Apa? Mungkin saja dia tidak cuma menggunakan teori Gestalt, tidak sekedar menggunakan atau mengaplikasikan teori Gestalt, tapi dia juga mengaplikasikan teori yang lain, misalnya teori eksistensial. Kan dia bisa kombinasikan itu antara Gestalt dan eksistensial. Nah, ini hal yang wajar. Menggunakan multi teori adalah hal yang wajar dalam mempelajari dan mengamati perilaku manusia. Apalagi dalam melakukan praktek konseling. Karena itu, kita perlu pelajari apa saja aplikasi yang digunakan dalam melakukan konseling dengan berbagai macam pendekatan. Nah, kita lihat ada beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan terpusat pada klien. Kedua, pendekatan eksistensial. Ketiga, pendekatan Gestalt. Yang keempat, pendekatan aliran Adler. Yang kelima, pendekatan transactional analysis. Dan yang keenam, pendekatan rasional emotif. Nah, saya sampaikan bahwa untuk pendekatan-pendekatan ini, saya akan jadikan tugas. Ya, saya akan jadikan tugas. Tugasnya bagaimana? Silakan perhatikan bagian berikut ini ya. Tugas 2. Sebentar ya. Saya tampilkan. Saya ambil contoh tugasnya untuk kelas B HKIA ini. Tugasnya adalah resume. Kalian membuat resume secara individual tentang pendekatan dan strategi konseling berikut ini. 1. Pendekatan terpusat pada klien. 2. Pendekatan eksistensial. 3. Pendekatan Gestalt. 4. Pendekatan aliran Adler. 5. Pendekatan transactional analysis.
6. Pendekatan relasional emotif terapi. Nah, tugasnya adalah kalian resum satu-satu. Jadi saya akan bagikan saya akan bagikan materi yang tema yang 6 ini untuk dibahas oleh kalian satu persatu. Jadi misalnya nama si A itu saya bagi untuk membahas pendekatan nomor 1. Dan tidak ada yang lebih. Jadi kalau misalnya satu mahasiswa itu ada 2, tidak ada. Yang ada di sini adalah saya wajibkan mahasiswa membahas satu materi saja. Satu tema saja. Dan nanti silakan kalian lihat di lampiran mengenai pembagian temanya. Si A dapat tema nomor berapa? Nanti ada ininya ya, ada apa pembagiannya. Dan nanti untuk pembahasannya, penulisannya ditulis tangan di atas kertas folio bergaris. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kalian mengerjakannya di kertas folio bergaris. Nah, grafiknya yang bagus ini. Sobek. Jadi ini ya. Ini kalian kerjakan di atas kertas folio bergaris dengan ditulis tangan. Ditulis tangan ya, jadi bukan diketik. Ditulis tangan, ditulis. Dan apa yang kalian tulis itu namanya resum. Nah, apa yang diresum? Yang diresum adalah referensi buku. Nah, saya tunjukkan ya. Buku karangannya Sofyan Wiris, Konseling Keluarga. Ini dia. Ini ya. Ini. Dan nanti tema 1 halaman 113 sampai 115, tema 2 halaman 115 sampai 117, tema 3 117 sampai 119, tema 4 119 sampai halaman 121, tema 5 121 sampai 124, dan tema 6 halaman 125 sampai 127. Jadi ini yang nanti diresum. Daftarnya ada di lampiran. Nanti silakan kalian lihat di lampirannya. Misalnya contohnya si nama A, namanya si A itu diberi tugas meresum tema 1. Si C misalnya diberi tugas meresum tema 2. Si D misalnya diberi tugas meresum tema 4 misalnya. Jadi sudah ada pembagiannya. Silakan kalian lihat di lampiran masing-masing kelas A, B, C, dan D. Dan perlu diingat, balik ke ini ya, perlu diingat tugasnya begitu selesai ditulis di kertas folio bergaris, nanti pengirimannya adalah kalian scan. Kalau punya mesin scanner, misalnya di rentalan komputer ada mesin scanner, maka nanti kalian bawa di scan. Atau kalau misalnya tidak bisa scan, tidak ada mesin scanner, bisa kalian foto. Tapi ingat, ketika foto harus yang resolusinya tinggi. Tidak boleh yang resolusinya tidak jelas. Kalau misalnya tidak jelas, akan saya tolak. Jadi tolong fotonya dipakai kamera yang bagus. Yang kemampuannya itu 13 giga. Resolusinya 13 giga minimal. Harus bagus, 8 sampai 10 giga. Supaya bisa dibaca ya.
Itu saya berharap seperti itu. Jangan sampai yang moto juga cuma kelas VGA, nggak bisa dibaca itu. Jadi pecah kalau dilihat. Jadi tolong diperhatikan baik-baik kalau misalnya memilih untuk difoto. Dan kemudian batas akhir diingat, pengumpulannya adalah batas akhirnya adalah tanggal 6 Oktober atau hari Jumat. Jadi saya kasih bonus 2 hari. Yang harusnya hari Rabu tanggal 4, tapi karena ada hari ini kan saya baru upload videonya pada hari Kamis, jadi saya tambahkan yang harusnya hari Rabu jadi hari Jumat, tambah 2 hari. Tanggal 6 Oktober 2023, jam 8 pagi. Ini tolong diperhatikan karena kalau melewati jam 8 saya akan tolak. Nih, saya kasih keterangan nih. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Jadi kalau sudah lewat tidak bisa dikumpulkan. Dan kalau sudah tidak bisa dikumpulkan ya berarti tidak dapat nilai karena apa? Nilainya tidak ada. Itu ya. Tolong diperhatikan baik-baik untuk materi pertemuan keempat, tugas untuk meresum materi pendekatan dan strategi konseling. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk saya. Semoga bisa dipahami. Jika misalnya ada yang ingin bertanya tentang tema materi tentang kompetensi dan peran konselor, silakan kalian layangkan pertanyaannya dengan mengetik di kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya untuk video kali ini. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.